Dah, bismillah, yuk. Oke. Oke, Bu Santri. Sip. Jadi, Ana menemukan dalam surat An-Naml ini, surat An-Naml surat ke-27 Surat 27. ayat 23 sampai 44 yang dimana dalam Al-Quran tersebut dijelaskan kan itu ceritanya kisah Putri Balqis ya. Oh ya, Ratu Balqis. Ratu Balqis. Kemudian pasukan Sulaiman ini bertemu dengan pasukan Ratu Balqis sedang menyembah matahari, ya kan ya. Oh ya. Dan dimana di situ Anda bisa menyimpulkan bahwa ayat 23 sampai 44 itu ayat juga bisa tentang independent woman. Independent woman, oke. Menurut Abu Santri, apa tuh independent woman itu? Antum memandang independent woman itu seperti apa dulu? Nah, sekarang kan banyak ya dari zaman sekarang gitu tentang pernikahan, takut dengan pernikahan, kemudian khawatir dengan masa depan, gitu kan. Tidak ada kepastian, gitu kan. Sedang berproses, gitu kan. Jadi si perempuannya ini nggak yakin nih dia tuh jadi atau tidak, gitu kan. Karena ya beberapa faktor-faktor yang lainnya seperti itu. Saya pahami. Tapi konteks independent woman di ayat ini tuh lebih menekankan bahwa Ratu Bilqis ini kan punya kekuasaan, punya kepemimpinan, punya legitimasi gitu, sehingga dia sebagai independent woman ini adalah karakternya pemimpin. Nah, aspek yang mau kita bahas dalam independent woman ini ada banyak nih. Perempuan yang hidup sendiri, perempuan yang bekerja, perempuan yang bisa memimpin kayak gitu. Nah, yang mana yang mau kita bahas? Perempuan yang bisa bekerja dulu deh, kita bahas yang itu dulu. Oke. Ketika seorang perempuan itu memilih untuk bekerja di zaman sekarang ini, maka aspek yang harus mereka lakukan adalah mereka memahami, mereka mengambil peran seorang laki-laki. Yeah. Karena kan bekerja itu, lapangan itu adalah pekerjaan seorang laki-laki, di mana kita tahu bahwa perempuan itu kan tempatnya di rumah sejatinya. Yeah. Tapi kenapa dia milih bekerja? Karena ada tuntutan, karena ada keharusan, bahkan karena ada satu hal yang memang membuat seperti zaman sekarang nih, penyetaraan gender. Iya, benar. Nah, jadi ketika perempuan memilih bekerja, bagus nggak? Bagus saja, asalkan memang sudah dapat izin dari mahramnya. Ya, kalau zaman sekarang sebenarnya perempuan bekerja itu bisa di dalam rumah, sudah bisa bekerja. Tapi bagaimana konsep liberal ini menuntut kita untuk perempuan bekerja semaksimal mungkin mengambil peran laki-laki? Karena memang harus ada pekerjaan-pekerjaan yang dipegang oleh perempuan. Tapi kalau kita pandang dari dunia kesehatan Islam, perempuan bekerja ini punya resiko yang besar. Betul. Resikonya yang pertama adalah ketika dia bekerja, maka dia mengambil peran laki-laki. Dan semua peran pekerjaan yang ada itu adalah peran tekanan. Nah, perempuan itu nggak bisa ditekan selain mahramnya. Maksudnya gimana? Ketika dia sudah mempunyai mahram dan menekan dia, maka dia semakin kuat. Tapi berbeda ketika bukan mahramnya yang menekan dia, pekerjaannya, targetnya, atau orang lain yang bukan bagian dari dia, menekan dia, maka itu sangat beresiko bagi perempuan akan membentuk karakter dia. Kalau dalam dunia kesehatan, apa karakter yang pertama? Dia merasa keakuannya tinggi. Keakuan. Terus bagaimana nih Abi Santri tentang kaidah membangun kehidupan bersama gitu kan. Jadi kamu kerja, saya juga kerja. Itu gimana tuh? Ya, oke. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, ketika keakuannya sudah tinggi, keinginannya juga tinggi. Perempuan itu. Nah, yang ketiga, ketika perempuan itu bekerja, maka bukan cuma keakuan sama keinginan, tapi dia juga penguasaannya tinggi. Sehingga sulit bagi perempuan untuk menundukkan dirinya kecuali dia paham agama. Jadi bahaya banget bagi perempuan bekerja itu, karena bakal susah dia, seperti yang Antum bilang tadi, bagaimana kalau suami kerja, dia kerja. Oke lah, kita pahami itu koridornya adalah koridor fikih ya. Ustaz sudah banyak bahas ya, benar nggak perlu bahas lagi gitu. Tapi bagaimana konsepnya di dalam dunia kesehatan yang Anda mau bahas? Perempuan yang banyak bekerja itu hormon kortisolnya tinggi. Sehingga perubahan hormon pada perempuan itu bisa merusak keturunannya jadi sedikit. Nah, ini yang nggak dipahami adalah independent woman bekerja. Ini baru satu aspek loh, bekerja loh, belum aspek yang lain. Jadi dia akan punya keturunan yang lebih sedikit.
bahkan susah untuk punya keturunan. Dari apa tadi? Dari tekanan bukan mahramnya tadi. Jadi tekanan di tempat kerja itu membuat hormon kortisol perempuan itu tinggi banget. Jadi karakter yang terbentuk adalah kalau dia lebih tinggi dari pasangannya, dia bisa merendahkan pasangannya. Makanya untuk perempuan-perempuan bekerja, laki-laki itu harus bisa mendampinginya sebagai teman. Kalau sebagai pemimpin, dia bilang, saya bisa hidup sendiri. Saya nggak butuh kamu. Itu cuma kalau perempuan-perempuan independent woman yang bekerja, tapi ditaklukkan oleh agamanya, maka itu nggak berlaku. Makanya kita lihat dulu bebetnya ketika dia bekerja, bagaimana dia dengan agamanya taat. Betul. Tapi kalau dia nggak taat, hati-hati. Keturunan kita jadi ancaman. Suaminya jadi ancaman. Betul. Kenapa jadi ancaman? Karena hilang marwah suami. Hilang. Karena kalau perempuan sudah bisa mencari lebih dari suaminya jadi rendah bagi dia. Dan ya nggak banyak kita dapatkan bahwa perempuan-perempuan independent woman itu lebih keras wataknya. Yang tadi 3 faktor ada, keinginannya, keakuan, semuanya. Tadi kan ada 3 poin ya. Tadi apa aja tadi? Poin pertama pekerjaan. Poin kedua status. Poin ketiga memimpin. Nah, statusnya coba tentang status. Nah, kalau status independent woman ini dia bekerja dikarenakan hidup sendiri. Berarti kan ini keadaan yang menuntut dia untuk bekerja kan. Karena tidak ada yang menafkahi kan. Nah, kalau kita balik ke aspek agama, perempuan itu harusnya dia itu tidak pernah lepas dari yang namanya hukum penjagaan. Ketika dia lahir sampai dia balik sampai dia menikah itu dijaga bapaknya. Ketika dia sudah menikah dijaga suaminya. Ketika dia sudah pisah sama suaminya, bapaknya sudah nggak ada, dijaga oleh saudara laki-laki. Jadi dia nggak pernah lepas dari penjagaan sampai dia mati, perempuan itu. Nah, sehingga ketika dia milih bekerja, maka sama terjadi hal itu. Dia akan memupuk semua rasa traumatik dia atas kejadian rumah tangganya yang gagal untuk dia wariskan ke generasinya. Dia wariskan ke orang-orang sekelilingnya. Serem juga ya berarti ya. Makanya banyak mereka yang sudah bekerja, independent woman, itu nggak pernah pengen nikah lagi. Biarkan dia ngasuh anaknya saja, kata dia. Padahal nggak bisa. Harusnya dia tetap harus nikah. Membuka hatinya. Tapi kenapa bisa traumatik seperti itu? Nah, itu tanaman kebencian, kekecewaan yang dia tanam terus. Dan itu ketika terjadi perpisahan, dia tanam ke anaknya. Makanya kata orang, oh anak-anak broken home itu pada kayak gitu sifatnya. Ya itu karena tadi tuh. Itu benar fix ya. Harusnya dalam Islam, anak itu kalau dalam perpisahan langsung sama bapaknya sampai 6 tahun. Kalau dia udah lepas nyusu ya. Karena karakternya sudah dibentuk oleh bapaknya. Pas 6 tahun itu ya? 6 tahun. Nanti barulah sama ibunya. Tapi kan ego seorang perempuan, anak harus sama dia. Gitu. Jadi 1-5 tahun itu sama ibunya dulu? Sama bapaknya harus. Pas 1-5 tahun? Iya. Ketika 6 tahun? Ketika 6 tahun boleh sama ibu. Karena karakter terus dibentuk. Nah, ini yang banyak nggak dipahami tuh. Makanya dia akhirnya nggak mau milih menikah selamanya. Tapi ketika dia sudah mempelajari tentang agamanya, baru dia bisa ngebuka hatinya. Perempuan-perempuan yang sudah mulai taat sama agamanya, dia akan berani membuka hatinya kembali. Nah, ini independent woman karena status. Dan milih bekerja. Kompleks itu. Betul. Nah, sekarang. Menurut Anda gimana? Sekarang menurut Abu Santri nih, mendingan perempuan yang bekerja atau laki-laki yang bekerja saja? Memang pasti saya juga pengen gitu kan. Kerja mah saya aja sebagai laki-laki, saya sebagai suami. Nanti nggak cukup gimana? Allah yang mau mencukupkan kan gitu. Allah yang mau mencukupkan. Terus pasangan antum bisa terima kayak gitu? Perempuan. Antum logika bisa ngomong kayak gitu. Dia rasa. Kan itu Allah yang akan mengatur semuanya gitu kan. Iya Pak. Jadi apa namanya, suami yang berusaha semuanya, membiayai anaknya untuk sekolah. Pokoknya perempuan itu di rumah aja mendidik anak. Pasti mana gitu kalau anak gitu kan ya. Tapi keadaan sekarang kan banyak laki-laki perempuan gitu. Oh ya, kita saling berjuang bersama berdua-duanya gitu kan. Kamu kerja, saya juga kerja. Pasti kan suatu suami juga punya khawatir gitu kan, istrinya kerja. Pertama
pasti rasa capek gitu kan. Pulang-pulang ke rumah udah capek. Iya, gitu capeknya kan. perempuan beda sama capek laki-laki. Betul, laki-laki kalau capek mah udah biasa, Ya, tapi kalau perempuan laki-laki capek, capek bisa dilepaskan dengan diam Diam. dan mengalihkan fokus. Tapi perempuan kalau capek semuanya harus tahu. Betul, gitu kan. Makanya ya itu menyikapi tentang kasus hal ini. Kalau misalnya laki-laki memilih untuk, kita tahu baiknya perempuan di rumah nggak bekerja kan. Tapi kalau dia milih bekerja gimana gitu? Ya, berarti dalam hubungan pernikahan sebelumnya sudah dimulai dulu perjanjian pranikah. Ketika ta'aruf itu ya. Itu udah mulai jadi sebuah pertanyaan yang penting ketika obrolan bareng gitu ya. Betul. Obrolan yang harus disampaikan ketika ta'aruf. Karena nanti kita akan tahu tuh bahwa istri kita orang yang biasa bekerja tiba-tiba nggak bekerja, itu memang dia harus ada perubahan drastis kan. Yang dia rasakan tuh begitu ekstrimnya gitu. Sehingga dia harus paham bahwa ketika dia memilih untuk tidak bekerja, akan ada yang dia rasakan selama 3 bulan pertama kan, 6 bulan pertama kan. Dan laki-lakinya harus paham seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menikahi perempuan-perempuan yang dulunya bekerja, maka ini kita bukan menggurui tapi menemani. Iya, menemaninya ya. Iya, karena dia tidak butuh gombalan, dia tidak butuh pembuktian, enggak. Dia butuh sesuatu yang bisa mendampingi dia. Nah, kalau kita tanya bagaimana kalau kita menuntut istri kita untuk kerja di rumah saja, ya kita harus ketemu dulu titik tengah dari konsep cukup. Karena kan nggak pernah ada miskin dalam Islam. Kemarin tuh iya, Anda dengar tuh kaya temannya apa? Kaya lawannya. Lawannya ya akna. Cukup gitu bukan kan. Miskin, kita tahu itu. Nah, pahami dulu konsep cukup, karena Islam berhenti di kaya dan cukup, bukan kaya dan miskin. Betul. Kalau kita pakai konsep miskin, kurang terus. Karena ada tipe perempuan yang selalu bilang nggak ada, nggak punya, habis apapun itu. Nah, itu berbahaya gitu. Makanya kan memang Rasulullah juga mengajarkan kan doa untuk cukup kan ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak, itu kan doanya. Ya, konsep cukup dulu. Makanya kalau kita udah paham sama istri konsep cukup, dia bisa berhenti kerja. Tapi kalau belum ketemu konsep cukup di tengah, itu nggak cukup. Suaminya belajar konsep sabar, istrinya belajar konsep cukup, nggak akan bertemu. Bener. Ya, sekarang sih zaman sebenarnya berubah drastis, 180 derajat. Jadi perempuan itu mau kerja, nggak perlu keluar rumah. Berarti kerjanya dari rumah aja ya? Sih benar. WFH ya? Satu lagi, perempuan bekerja ini yang paling susah dia selesaikan adalah suara tingginya. Ya. Maksudnya suara tinggi itu seperti apa? Dia tidak sabar ketika keinginannya atau tujuan dia atau apa yang dia inginkan itu berkaitan sama orang lain, semuanya harus terlaksana sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Contohnya tuh? Contohnya misalnya kayak urusan apapun yang berkaitan sama yang dia inginkan, pasangannya harus melaksanakan itu. Gimana tuh? Contoh kayak beli ini, harus itu. Langsung gitu ya? Di situ, di tempat itu, nggak boleh yang lain. Nah, ini PR buat perempuan-perempuan yang bekerja. Dia punya kebiasaan itu. Nggak bisa nerima. Susah untuk menerima. Biasa. Nah, masalahnya apa? Ketika dia mengeraskan suaranya pada pasangannya, atau dia merendahkan pasangannya, dan pasangannya merespon dengan cara yang tidak baik. Nah, di situ kegagalan keturunan. Makanya perempuan bekerja hati-hati banget. Impact-nya di dalam dunia kesehatan Islam. Tapi di ayat yang Anda tadi bahas itu kan dari ayat 23 sampai 44 itu, di akhir hayatnya tuh, maksudnya di akhir 44 nanti gini, akhirnya berserah diri kan, Ratu Balkis berserah diri kepada Nabi Sulaiman. Kenapa? Nah itu kenapa itu? Gitu kan. Nah, kenapa perempuan-perempuan bekerja tadi, independent woman, bisa merendahkan dirinya ketika dia disentuh dengan agama? Dan di sini juga kan baru mengakui bahwa yang lebih kaya itu kan Nabi Sulaiman gitu kan, kerajaannya aja. Yang dimana itu ketika dia melihat kekayaan Sulaiman, itu lantainya bawahnya udah ada lautnya gitu kan.
Tapi sebenarnya kalau kita lihat kan, yang di-mention di Al-Quran kan saat itu terbelalak melihat begitu hebatnya Sulaiman punya lantai yang ternyata luar biasa kan. Nah, dia merasa kalah kan. Nah, itu cuman faktor yang bisa membuat perempuan itu takluk saat itu, kepemimpinan. Tapi takluk perasaan belum. Iya, takluk perasaan kapan? Ketika agama menyentuh dia. Disitulah dia akan takluk. Karena kenapa? Dia tahu. Ketika agama menaklukkan dia, itu gimana tuh sebenarnya? Lah, yang dilihat oleh Nabi Sulaiman adalah ketauhidan. Tauhid pada Allah SWT. Iya. Bagaimana Nabi Sulaiman bisa membuat semua yang bekerja di bawahnya taat. Berarti kan dia sendiri taat sama pemimpinnya. Nah, ketika Ratu Bilqis melihat itu yang bikin Ratu Bilqis tunduk. Ternyata dari sebuah ketinggian ada ketaatan. Bukan kepemilikan. Iya. Kalau dia kan selama ini kepemilikan, ratu gitu. Ternyata dari ketinggian itu ada ketaatan. Nah, di situ dia ngerasa bahwa oh iya, akhirnya tunduk, hilang tuh semua kehebatan Ratu Bilqis tadi itu. Tunduk sama suaminya. Insyaallah. Nah, perempuan juga gitu, makanya perempuan bekerja harus diikat dengan agama dulu. Nah, kalau kita dapetin calon pasangan kita bekerja, lihat dulu agama. Dia ibadahnya gimana. Nah, kalau udah itu dikunci, udah nggak apa-apa, jalan aja. Karena dia nggak bakal ngebesarin suaranya, dia nggak bakal paling-paling lah ya. Dan yang paling penting adalah ketika perempuan tidak bekerja dan di rumah saja, insya Allah Rasul suka. Kenapa? Karena akan datang sebagai golongan perempuan-perempuan yang memiliki anak yang banyak. Masya Allah. Tazawadul wadud ya, bener nggak? Ya. Apa namanya ini? Tentang apa tadi? Saya mau nanya, lupa kan nanti pertanyaan. Apa tuh? Ya, antum dapetin coba. Kalau yang perempuan bekerja, anaknya berapa coba? 2. Sedikit. Iya, sedikit. Ayo coba lihat yang di rumah aja. Yang dipenuhi nama suami. Nah, prospek ke depan gitu kan. Punya sekolahan, punya tempat pendidikan. Itu kan pasti mindset orang-orang yang luar biasa gitu. Mencetak peradaban gitu kan. Oh, generasi peradaban keturunan. Gitu. Pasti itu harus ada suami istri itu harus klop ya sama tujuannya gitu. Nah, bagaimana misalkan nanti ada tidak kesamaan tentang itu? Nah, ini dibutuhkan kepemimpinan di dalam Islam. Jadi penentu sejatinya laki-laki. Makanya ketika laki-laki sudah memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pernikahan, maka ketegasan dibutuhkan di situ. Nah, masalahnya orang Indonesia ini banyak nggak enakannya, termasuk ke pasangan juga. Nggak, kalau kita sudah mengambil sebuah keputusan dan nggak ketemu titik temunya, maka kita yang jadi supir, driver, istri jadi penumpang. Oh, ego dong kalau kayak gitu. Enggak, tugas istri adalah untuk pendamping saja ya. Jadi kenapa kita perlu untuk cerita ke istri sharing untuk menghargai kan? Tapi kenapa istri cerita ke suami untuk sharing untuk dapat solusi kan? Walaupun nggak diapa-apain, dia cuma cerita dong berjam-jam, tapi kan dapat solusinya. Suami bukan solusi. Hilang stres. Iya. Tapi ketika suami cerita ke istri, dia nggak cari solusi. Bagus nih. Karena ketika dia udah dapat solusi di luar, dia cerita ke istrinya untuk tadi, karena bilang apa lupa. Spontan. Iya, kalau perempuan cerita ke suami itu untuk cari solusi. Walaupun suaminya nggak ngapa-ngapain, nggak apa, denger aja itu udah solusi. Tapi memang ya benar wanita itu butuh teman cerita ya. Sebenarnya nggak juga. Dulu ada diari. Diarinya ya, buku-buku. Dulu ada tempat sujud. Cuma kenapa perempuan itu butuh bercerita? Agar merasa dianggap, agar merasa ada. Karena perempuan itu sangat penting kan, perhiasan dunia kan. Iya, jadi perhiasan dunia itu perlu dicek kebersihannya, di maintenance, ditaruh di tempat yang bagus. Nah, perempuan tuh suka kayak gitu. Karena dia perhiasan dunia. Makanya dia perlu bercerita karena dia merasa ada tempatnya. Oh, dia perlu diperhatikan karena dia merasa ditaruh di tempat tertinggi. Insyaallah. Jadi bagi laki-laki gimana? Kasih tahu istri kita. Kalau perempuan cerita, 15 menit pertama dulu penting ya. Nanti dijeda.
Tapi setelah 15 menit ini langsung. Iya, dijeda biar seru. Jadi nanti biarin suaminya bercanda sebentar atau apa, jangan hilang mood. Kasih tahu dari awal. Jadi nanti dia mau cerita 2-3 jam nggak masalah. Asalkan per 15 menit dijeda atau per 30 menit dijeda. Gunanya tuh ya. Gunanya untuk itu, untuk melawan si otak logika ini. Si makhluk tidak peka ini. Itu doang, butuh dijeda itu doang. Nggak usah capek-capek. Karena yang jadi masalah adalah perempuannya cerita terus, laki-lakinya ngongeng-ngongeng. Iya. Terus besoknya ngelakuin kesalahan lagi, dia bilang, kan udah aku kasih tahu yang mana. Iya, jadinya laki-laki suka nggak fokus ya sama suami. Ya, jadi kasih tahu dari awal tuh. Kita laki-laki kan kita tahu nih, kita udah fitrahnya makhluknya gini secara neuroscientist. Udah oke, saya tipe yang karakter kayak gini. Oh ya udah, berarti depan saya harus kayak gini gitu. Pokoknya ya jadi pendengar terbaik aja itu ya. Bisa, tapi kan perempuan butuh tadi. Solusi. Bukan solusi, tempat, dirasa ada ya gitu. Rasa ada keberadaannya. Tapi ingetin aja kalau kita punya pasangan gitu. Kalau dia tidak bekerja, maka dia butuh banyak perhatian. Kalau dia bekerja, maka dia butuh banyak pendamping. Nah, itu bedanya. Kan dua tipe karakter. Cuma ingat, kalau dia tidak bekerja, dia adalah sejarawan terbaik. Sejarawan terbaik. Jadi siap-siap diungkit semua kalau marah. Tapi kalau dia perempuan bekerja, itu mungkin bisa diatasin setengahnya. Kayak gitu ya? Iya, makanya kalau dia tidak bekerja, perhatiannya. Kalau dia bekerja, pendampingan. Berarti kalau nggak bekerja, kita lebihkan perhatian kita ke dia ya. Betul. Dan yang kedua, sebagai laki-laki, kalau dapat perempuan bekerja, pengen dapat anak laki-laki, suruh istrimu di rumah. Gitu ya? Iyalah. Enggak nanti anaknya kebanyakan perempuan. Oh, kalau banyak perempuan. Kenapa banyak anak perempuan? Karena banyak dari perempuan-perempuan yang bekerja. Kan katanya, nggak tahu ya. Ada jurnalnya nggak? Nah itu dia. Jadi perempuan yang stres, hormon kortisolnya meningkat, itu nanti lahir anak perempuan yang sama kayak dia. Kalau mau anak laki-laki? Perempuan yang tertekan. Perempuan yang Nurut. Oh, mau nurut. Nurut sama siapa tuh? Suami. Suaminya. Ya. Gimana? Masa dia nurut sama orang lain? Masih kalau penurut tuh laki-laki biasanya. Ya. Nah, bagaimana dengan perempuan seorang pemimpin? Ya, kalau perempuan sudah dipilih sebagai pemimpin, berarti kan sini ada sebuah kekeliruan. Khalifah di muka bumi kan laki-laki. Yeah. Bagaimana mungkin seorang perempuan tiba-tiba memimpin? Tomboy dong. Tomboy. Atau gendernya gimana dong? Laki-lakinya nggak ada lagi apa gitu? Ya kan pernah punya pemimpin perempuan kan? Siapa itu? Bukan di sini. Itu tapi lah emang Indonesia nggak pernah. Nah, ketika perempuan yang memimpin, maka dia harus ada pendamping yang tegas. Boleh memimpin silakan. Tapi ketika dia memimpin tidak ada ketegasan, maka kita lihat Inggris, Ratu-Ratu Elizabeth atau apa ya, penuh dengan konflik dan kasus kan di dalam. Ya. Karena kepemimpinan itu membutuhkan keputusan. Kerjaan itu membutuhkan kalau mimpin keputusan, kalau kerja ketaatan perintah Dari atasan. Makanya perempuan tuh kalau mau kerja, tapi kalau dia kerja fashion gimana? Sesuai passionnya, masak kayak gitu, itu kayak gitu. Guru gitu ya? Guru kayak gitu. Gimana? Beneran tuh. Anda sih tidak melarang istri untuk tidak bekerja gitu kan. Kalau bekerja sebagai profesi guru atau dokter, silakan gitu kan. Tapi yang penting kewajiban rumah tangganya itu tetap terlaksana. Walaupun nanti misalkan nanti ke depannya ada apa? Kewajiban seperti apa? Ada tiba-tiba ya, beresin rumah gitu. Enggak, kalau itu beda, itu kan kewajiban bersama ya itu kan ya. Maksudnya bersih-bersih rumah, cuci baju itu mah kewajiban suami istri. Tapi kalau layanan yang lain gitu kan itu dia punya kewajiban hak-haknya gitu kan. Tahu. Yang penting taunya itu situnya tuh. Setuju.
Bukan itulah juga karena urusan tuh. dia fokus bekerja terus saja sampai melupakan kewajiban dia sebagai seorang istri kepada suaminya. Kewajiban yang kayak gimana? Tit. Oh, enggak juga sebenarnya, kalau itu mah semuanya akan fitrah. Oh, Dalam fitrahnya rumah ya. tangga, iya. Walaupun dia kerja, dia juga akan tetap fitrah. Terus juga kenapa ya? Saatnya wanita tuh meluapkannya dengan nangis, biasanya nangis gitu kan. Tapi di sini di ayat ini nggak ada tuh Ratu Bilqis tuh nangis tuh nggak. Tapi gini ya, saya saya lihat di ayat ini, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizzata ahliha. Nah, di situ tuh maksudnya saya baca juga di tafsirnya kan kayak tentang baju gitu kan. Oh, ini ada bagus tuh baju saya gitu kan. Kayak butuh pembuktian gitu kan ya. Padahal emang udah cantik, udah bagus rapi gitu kan. Kan dia bilang karena dia pengen ditaruh di tempat Tinggi. terbaik. Makanya dia butuh tuh. Ini bagus nggak saya? Kamu sayang nggak sama aku? Dia perhiasan dunia. Pokoknya validasi gitu ya, nanya terus, Nggak validasi terus. apa-apa, itu fitrah. Kamu sayang nggak sama aku? Jawabnya harus persekian detik. Iya, padahal suaminya udah banting tulang, teman-teman. Tapi antum tahu kan tadi bilang, yang penting ketika dia bekerja pulang ke rumah dia tahu tugasnya. Tugasnya iya. Ya, tugas istri apa? Menjadi ratu dong di rumahnya. Iya. Gimana? Meratukan, Diratukan oleh antum. mau ke mall. Nah, sebenarnya kalau di Islam itu yang paling penting adalah, Ana senang banget ketika udah dibahas tentang peran. Rasul itu salah satu contoh peran terbaik. Berteman jadi sahabat, di rumah jadi ayah, di tempat ini jadi pasukan perang, jadi pimpinan perang, strategi perang, dan sesuai tempatnya berperan. Nah, antum lihat nggak film-film tokoh-tokoh hebat kayak film Marvel gitu? Iya. Ya, siapa yang antum tahu film Marvel? Spider-Man. Bukan Spider-Man, bukan. Captain America. Bukan. Iron Man. Iron Man gimana satu? Iron Man. Iron Man. Nah, ketika dia sedang melawan musuhnya, tiba-tiba banyak orang yang di kota tuh ada lagi berantem. Nah, itu orang-orang di kota kenapa itu nggak tahu namanya satu-satu? Kenapa tuh? Karena dia nggak pernah berperan. Nah, sedangkan Iron Man kenapa orang tahu semua? Berperan. Karena dia ngambil peran. Nah, itu peran. Pokoknya kita ambil peran kita apa profesi kita gitu kan. Kalau di luar kita sebagai peran kita, di rumah peran kita apa gitu ya. Belum dikit lagi. Ada lagi mau asar. Nah, banyak orang yang kebablasan sama peran. Gimana tuh? Iya, tadinya dia peran sebagai anak di sekolah, pulang-pulang masih tetap jadi murid. Oh. Lupa, sweet perannya tuh lupa. Jadi bawa ke Rasul rumah ya. ngajarin kita tuh berperan tuh secepat itu sweetnya. Oh, tiba-tiba harus jadi laki-laki ayah gitu. Ya udah kita ngambil keputusan. Oh, tiba-tiba kita harus jadi teman. Ya udah kita dengerin jadi cerita ngobrol. Jangan jadi ayah merasa Iya. ini gitu. Oh ya, kantor jadi bos, di rumah jadi ayah. Ketika kita benar dalam peran, itulah film-film itu jadi bagus. Karena perannya tepat. Ya semoga Allah jadikan kita peran-peran yang Kita sharing lagi. iya siap. Karena mau asar. Bagian Ya. antum yang mana ini? Oke, kalau gitu. Oke Kalau lah. nanti tema kita tentang independent woman masih bisa dilanjutin. Iya. Sama Ramadan 30 hari. Gak mungkin. Iya 30 hari. Udah 9. Ramadan ya kita Kayak udah 9 kayaknya. Oke, terima kasih pembahasan kita kali ini. Terima kasih Ustaz Jihad. Sama saya Bu Santri. Muhammad Jat Mubina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Setengah jam kan? Setengah jam?